dan kemudian mantan presiden, seharusnya dibuat dalam undang-undang itu menjadi apa? Bahwa tidak bisa juga cawe-cawe lagi karena dia sudah guru bangsa. Ya. Nah, ini yang menurut saya. Baik, Anda kembali di Interupsi Pemirsa. Singkat saja nih, saya ke Bang Ciko dulu. Bagaimana ke depannya Pram Prano jika memang real count KPU yang menentukan pemenangnya adalah Pram Prano, apa langkah terobosan baru bagi Jakarta yang bukan lagi nanti jadi ibu kota? Yang pertama kami ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ya. Beliau menyampaikan dalam pidato terakhir sebelum terjadinya pilkada bahwa siapapun yang menang harus mengayomi siapapun itu yang kalah yang ikut dalam kontestasi. Begitu juga supaya rakyat kembali bersatu, tidak lagi ada polarisasi, ada perbedaan-perbedaan setelah kemenangan ini. Dan ini suatu pesan yang sangat baik yang kami apresiasi dari Presiden Prabowo, dan Mas Pram tentu akan melaksanakan apa yang disampaikan tersebut. Yang kedua, tentunya Mas Pram sejak awal memang ingin membangun kota global Jakarta ini yang berkeadilan. Itu yang diutamakan. Artinya apa? Mengangkat harkat martabat mereka-mereka yang masih terpinggirkan, mereka-mereka yang termarginalkan, dan membangun Jakarta itu harus dari bawah, bukan dari atas. Kemudian gimana masyarakatnya bisa semuanya setara dan kita semua bisa menikmati apa yang dinikmati oleh semua orang, dan jadi ada kesetaraan di sana, dan ini yang akan diperjuangkan terus oleh Mas Pram dan Bang Dul sesuai dengan janji ketika kampanye. Oke, kami tunggu ya Bang Ciko ya nanti ya. Oke, saya ke Bung Andi. Bung Andi, ini kan meski masih kita nantikan nanti 15 Desember, tapi kalau satu putaran dari Demokrat sendiri masih solid dengan koalisi yang sekarang? Oh, tentu saja koalisi ini tetap jalan, karena kan kita juga memenangkan kali tadi beberapa, hampir semua di Jawa sudah kita menangkan, kecuali DKI Jakarta. Tapi kalau satu putaran ya kita ucapkan selamat. Itu sesuatu yang wajib dilakukan di dalam kompetisi politik, kalau siap kalah dan siap menang. Tapi kan kita masih berharap bahwa bisa terjadi 2 putaran karena margin errornya memang masih tipis sekali. Dan kalau itu bisa 2 putaran, maka ada kesempatan untuk tim Ridho ini membuat strategi baru untuk bagaimana supaya orang-orang yang tidak memilih ini bisa datang ke TPS. Kalau bisa kita naikkan menjadi 70%, apalagi kalau tinggal 2 kan pasti agak seru juga. Perbedaan pandangan dan kemudian alternatif kebijakan yang diajukan. Nah, harapan kita kalau 2 putaran, maka ini masih ada kesempatan untuk memenangkan kompetisi politik, dan tim Ridho kita tunggu saja sampai hitung manual ini oleh KPUD bisa diselesaikan. Oke, masih ada harapan ya, masih ada harapan. Baik, terakhir Bung Emrus silakan. Baik, saya pikir ada suatu hal yang saya catat tadi dari saran dari Bang Andi tadi, bahwa ada suatu strategi gitu ya. Artinya saya kira suatu hal yang bagus. Justru sekaligus membuktikan bahwa di tim partai mereka Indonesia, tim pendukung Ridwan Kamil gitu ya, menunjukkan bahwa mereka tidak kerjasama. Kenapa tidak Bung Andi diajak? SBY menang karena Bung Andi kan dulu kan di awal-awal Bang. Saya tahu, saya ikuti. Jadi ada suatu pemecahan, ada suatu faksi di situ. Faksi ini. Harusnya Bung Andi dipanggil itu untuk memperbaiki strateginya. Nah, dengan penjelasan ini saya melihat mereka tidak kompak itu. Gitu ya. Baru yang berikutnya adalah saya mau tanggapi bahwa kalau kita lihat perlu sebagai closing statement saya dibuat undang-undang tentang jabatan presiden. Supaya presiden tidak cawe-cawe lagi lah. Karena supaya presiden kita, siapapun presiden kita, jadilah menjadi negarawan. Tidak memberikan dukungan kepada pilkada. Gitu ya, karena dia sebagai presiden. Jadi jangan turun menjadi downgrade dirinya menjadi katakanlah politik daerah. Dan kemudian mantan presiden seharusnya dibuat dalam undang-undang itu. Menjadi apa? Bahwa tidak bisa juga cawe-cawe lagi karena dia sudah guru bangsa. Nah, ini yang menurut saya yang perlu kita perhatikan supaya ke depan presiden kita dan mantan presiden kita, kecuali dia menduduki sebagai ketua partai, pernah SBY sekaligus ketua partai. Nah, kalau dia tidak menduduki ketua partai, jadilah negarawan, jadilah guru bangsa. Jangan menyampaikan suatu pandangan-pandangan. Kenapa? Presiden maupun wakil presiden, mantan presiden itu kan 24 jam Bang. Jadi kalau dikatakan ada dari istana itu mengatakan begini, bahwa itu adalah sebagai ketua Gerindra. Kan begitu. Jabatan presiden 24 jam Bang. Seketika dia sisiran, Bapak Presiden lagi sisiran.
Tidak bisa dipisahkan itu. Ya. Kecuali jabatan-jabatan lain. Oleh karena itulah saya menawarkan kepada teman-teman partai dan DPR di Senayan. Buat rancangan undang-undang sebagai menjadi jelas peran Presiden dan Wakil Presiden dalam konteks politik kita di Indonesia. Baik. Oke, terakhir closing statement-nya. Bung Mas Duri, silakan dari Poltreking. Ya, baik. Kalau sebelum pilkada para kandidat berebut endorser ya. Setidaknya ditunjukkan oleh tadi ada Anies, ada Ahok, kemudian ada ada mantan presiden ya, ada Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo tadi sempat disinggung sekilas juga muncul suratnya kan. Yang katanya dibuat sebelum hari tenang gitu. Tapi tanpa tanggal itu. Jadi kalau sebelumnya berebut endorser, setelah pilkada di Jakarta ini berebut margin of error gitu. Jadi berebut MOE. Yang posisinya di bawah berusaha menarik ke bawah, yang sedang menang berusaha menarik MOE ke atas gitu. Tapi pada akhirnya apapun hasil akhir dari pelaksanaan pilkada di Jakarta itu adalah pilihan warga Jakarta. Dan kita semua menganggap pelaksanaan pilkada serentak ini cara kita merayakan demokrasi di Indonesia. Dan sekali lagi, semua pilihan yang terjadi ya kita kembalikan kepada rakyat ya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi ya dalam konteks pilkada Jakarta. Dan kita berharap siapapun yang terpilih mau satu atau dua itu yang terbaik untuk Jakarta. Betul sekali. Siapapun yang menang yang terbaik, dan tentunya kita berharap nanti hasil real count KPU juga adalah suara hati rakyat Jakarta. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di Interupsi. Terima kasih adik-adik dari Unikat Majaya sudah bergabung di Interupsi. Demikian Interupsi, saya Nadia Valeri. Dan saya Bria Maratenaya undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.